Libur Idul Adha, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Idul Adha 1442 Hijriah. Penetapan pembatasan berlaku mulai 18 Juli hingga 25 Juli 2021. Pembatasan aktivitas masyarakat diharapkan dapat mengontrol tingginya laju penularan COVID-19. Yaitu surat edaran Satgas nomor 15 tahun 2021 mencakup aspek pembatasan mobilitas masyarakat, pembatasan kegiatan peribadatan dan tradisi selama Hari Raya Idul Adha, pembatasan kegiatan wisata, dan aktivitas masyarakat lainnya. Kebijakan ini akan efektif berlaku selama periode dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 14 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi dan semua instruksi Menteri Dalam Negeri, surat edaran Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta instrumen hukum lainnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini. Seluruh bentuk perjalanan keluar daerah dibatasi untuk sementara waktu, kecuali pekerja sektor esensial dan kritikal, serta keperluan mendesak seperti pasien sakit keras dan ibu hamil. Selain itu, semua moda transportasi wajib melampirkan STRP, kartu vaksinasi, dan hasil tes PCR atau antigen. Selain itu, seluruh kegiatan keagamaan berjamaah di daerah yang menerapkan PPKM darurat dan wilayah zona merah dan oranye ditiadakan. Masyarakat juga diimbau melakukan silaturahmi secara virtual. Sementara, pihak kepolisian telah melakukan penyekatan 100 titik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Upaya ini diklaim efektif menurunkan tingkat mobilitas masyarakat, bahkan penurunan mencapai 50% dari kondisi normal. Dengan seluruh upaya pemerintah menekan mobilitas dan aktivitas masyarakat, diharapkan penurunan COVID-19 bisa terkendali sehingga sektor ekonomi Indonesia kembali bangkit. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, selama libur Idul Adha, Satgas Penanganan COVID-19 menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat hingga 25 Juli untuk antisipasi meningkatnya penularan COVID-19. Dan Polri melakukan penyekatan untuk menekan mobilitas masyarakat. Apakah ini efektif untuk menekan angka penularan yang kerap terjadi pasca libur panjang? Untuk membahas hal ini sudah terhubung melalui telekonferensi Kabag Penum Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadan, dan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Baik, kita langsung sapa Bapak Heri dan juga Pak Ramadan. Terima kasih sudah bergabung di Landstalk. Pak Heri, Pak Ramadan. Selamat siang, salam sehat. Ya, selamat siang. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, untuk strategi dari Satgas sendiri, ini ada ujian berat lagi nih. Besok akan ada Idul Adha dan biasanya masyarakat akan melakukan aktivitas seperti pemotongan korban, kemudian bersilaturahim ke keluarga, begitu. Nah, ini apa strategi dari Satgas untuk meminimalisir atau menekan mobilitas dari warga untuk khusus Hari Raya Idul Adha besok? Ya, terima kasih Mas. Kebetulan kita sedang menjalankan juga PPKM darurat yang berakhir baru sampai besok ya, dan masih akan dievaluasi apakah diperpanjang atau tidak. Tetapi untuk mengantisipasi ini memang liburan Idul Adha itu bagi sebagian masyarakat juga dimanfaatkan untuk bepergian, apalagi hari ini hari Senin, besok hari Selasa, jadi ini hari terjepit lah kira-kira seperti itu. Sehingga kami selalu mengingatkan untuk masyarakat bahwa situasi sekarang ini tidak sedang baik-baik saja dan penularan masih pada level yang cukup membahayakan dan tinggi ya, penularan harian, kendati dalam 3 hari ini mengalami penurunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus selalu ingat bahwa setiap periode libur atau liburan itu kita mengalami sebuah situasi yang tidak mudah di mana penularan biasanya akan bertambah. Untuk Idul Adha kali ini karena berbarengan juga dengan pelaksanaan PPKM darurat, mungkin ini juga sedikit memudahkan kita semua ya, dengan juga bapak-bapak di kepolisian untuk melakukan penyekatan dan kemudian pembatasan mobilitas. Kami juga melibatkan para tokoh agama, kemudian juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk
menghimbau ya atau mengajak para tokoh agama untuk membatasi diri pada periode Idul Adha ini untuk yang menjalankan PPKM darurat tidak melakukan sholat Id berjamaah, kemudian juga tidak melakukan penyembelihan kurban dengan mengundang kerumunan. Kemudian kami juga meminta agar silaturahmi dilakukan secara virtual. Tentu saja ini tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat, di mana masyarakat juga tahu bahwa situasi penularan COVID sekarang Indonesia itu masih salah satu yang tertinggi di dunia untuk hari-hari ini. Nah itu untuk tidak melakukan kegiatan ibadah saat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban ini hanya himbauan atau sudah dalam bentuk aturan? Ya, kami sudah mengatur dalam surat edaran nomor 15 ya. Jadi pelarangan kegiatan masyarakat gitu ya di menghadapi Idul Adha ini untuk mengurangi mobilitas. Kemudian kami juga untuk daerah pelaksana PPKM darurat bukannya ibadahnya yang dilarang tetapi ibadah secara bersama-sama yang berpotensi menimbulkan kerumunan itu untuk ditiadakan. Seperti dikatakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa ibadah sholat Id itu adalah sunnah, kemudian menghindari penyakit itu adalah wajib. Jadi saya rasa ini sudah clear juga ya dari sisi agamanya bagaimana dasar yang digunakan sehingga masyarakat juga tidak memaksakan diri. Daerah yang PPKM darurat sama daerah yang oranye dan merah itu pengetatan PPKM itu untuk tidak dilakukan. Kemudian daerah yang hijau di luar dua daerah itu boleh menyelenggarakan tetapi kapasitasnya maksimal 25%. Tempat-tempat wisata di daerah merah dan oranye dan daerah yang PPKM darurat juga dilarang untuk membuka tempat-tempat wisata. Daerah hijau boleh diperkenankan tetapi dengan kapasitas yang dibatasi dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Demikian Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Ramadan dulu. Pak Ramadan, untuk Polri sendiri apa strategi yang akan dilakukan? Apakah di saat Hari Raya Idul Adha nanti penyekatan akan semakin ditambah titik-titiknya atau seperti apa kira-kira strateginya? Ya, penyekatan itu sebagai upaya daripada pencegahan. Tentu strategi kita tidak hanya penegakan hukum, tapi juga strategi kita pencegahan, juga kita lakukan edukasi atau upaya-upaya preemptif. Kita telah melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi terkait dengan penanganan dan pencegahan COVID-19. Kita juga melakukan kegiatan preventif, yaitu melakukan patroli, menghimbau kepada masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan. Sedangkan upaya-upaya penyekatan merupakan bagian dari upaya daripada pencegahan itu sendiri, di mana penyekatan itu dilakukan untuk membatasi mobilitas warga atau mobilitas masyarakat yang tentunya pembatasan itu mengakibatkan penurunan kerumunan yang juga nanti tentunya harapan kami menjadikan penurunan penyebaran COVID-19. Itu yang kita lakukan, di mana kita mengevaluasi sampai saat ini strategi penyekatan yang kita lakukan cukup efektif, di mana terjadi penurunan mobilitas warga sampai mencapai 50%. Dan ini kita akan lakukan terus sampai pelaksanaan perayaan Idul Adha nanti. Ya. Demikian, Mas. Pak Ramadan, penyekatan ini dilakukan 24 jam atau ada waktu-waktu tertentunya, Pak? Karena kan kalau untuk besok ini tidak ada jam kerja, orang libur, tapi biasanya orang bersilaturahimnya itu terserah mereka begitu, mau kapan saja. Nah ini bagaimana ini untuk waktu penyekatannya? Kalau di jam kerja kita ada 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama jam 6 sampai jam 10 merupakan tahap yang kita khususkan untuk pekerja di sektor kritikal, sedangkan jam 10 pagi sampai jam 10 malam kita gunakan untuk kritikal, esensial,
TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Sedangkan nanti untuk kegiatan penyekatan di Hari Raya Idul Adha nanti kita fleksibel saja, Mas, melihat situasi. Yang jelas tidak dilakukan 24 jam penuh penyekatan. Bisa kita lakukan, kita tutup. Tidak ada penyekatan dengan arti membatasi ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi kita sekat, benar-benar kita tutup, namun kita memberikan ruang untuk tempat yang harus dilalui setelah atau pintu berikutnya. Jadi artinya kita fleksibel menyesuaikan. Oke, nanti saya akan tanyakan ini titik-titiknya apakah masih sama penyekatannya atau berubah. Karena kan yang pasti besok tanggal merah libur, masyarakat kebanyakan juga bersilaturahimnya di daerah masing-masing kebanyakan. Atau juga ada juga yang di luar daerahnya tapi minim mungkin. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita Pak Ramadan dan juga Pak Heri setelah jeda berikut. Dan pemirsa kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kasus positif COVID-19 cenderung naik usai libur panjang di Indonesia. Seperti pasca libur Lebaran, kasus harian tertinggi mencapai 21.095 kasus pada 26 Juni 2021. Sementara pada libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, penambahan kasus positif rata-rata lebih dari 10.000 per hari. Dan berikut data kasus COVID di Indonesia pasca libur panjang Tahun Baru dan Idul Fitri. Pada pasca libur panjang Lebaran, rata-rata kasus positif lebih dari 10.000 kasus per hari. Bahkan pada 26 Juni 2021, kasus positif harian mencapai 21.095 kasus. Sementara 2 pekan setelah libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, rata-rata penambahan lebih dari 10.000 kasus, tertinggi pada 16 Januari dengan 14.224 kasus. Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita bersama Pak Heri dan juga Pak Ramadan. Pak Heri, terkait dengan pengawasan ini, karena tadi sudah ada aturan dibuat oleh Satgas, kemudian pengawasannya seperti apa untuk sinergitasnya dengan pihak-pihak terkait seperti misalnya RT RW, kelurahan, bahkan pengurus masjid yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban dan juga sholat Idul Adha, itu seperti apa, Pak? Ya, selama ini kita sudah berusaha mengkomunikasikan dan kemudian juga berkolaborasi, saya rasa karena Satgas ini pasti harus bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, juga kemudian pemerintah daerah agar aturan yang dimaksudkan sangat baik ini bisa berlangsung cukup efektif. Kemudian selama ini kita kan juga menyelenggarakan PPKM Mikro sejak bulan Februari, di mana sudah dibentuk juga posko-posko di tingkat desa yang bisa sekaligus melakukan fungsi pengawasan para periode Lebaran Idul Adha ini. Tentu saja yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat juga menyadari bahwa situasi sekarang ini masih sangat berbahaya. Penularannya masih menjadi ekor dari penularan libur Idul Fitri
tahun lalu, tahun ini di mana kenaikannya juga sangat signifikan. Daerah seperti DKI itu kenaikannya lebih dari 10 kali lipat misalnya sejak Idul Fitri, di mana sebagian masyarakat mudik kemudian kembali ke Jakarta, dan sekarang di daerah-daerah lain juga yang sama. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi masyarakat untuk kemudian memaksakan diri untuk pulang ke daerahnya masing-masing, atau kemudian memaksakan diri untuk silaturahmi secara fisik. Tadi data di Berita 1 juga disampaikan betapa setiap liburan itu terjadi kenaikan ya, eksponensial kenaikannya. Nah, tentu saja ini patut menjadi perhatian kita semua. Apalagi sekarang ditambah dengan varian baru dengan tingkat penularan yang lebih cepat dan lebih mudah, mestinya ini membuat kita semua semakin waspada. Bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat Islam tentu saja tetap bisa dilaksanakan. Sholat Id bisa dilaksanakan di rumah untuk sementara, kemudian pemotongan hewan kurban diberikan kepada orang yang profesional di sana, tidak perlu berkerumun menunggu hewan kurbannya untuk dipotong gitu. Saya rasa nanti bisa disiarkan juga secara virtual gitu kalau panitianya juga inovatif gitu, menyelenggarakan bersama, tetapi tetap suasananya didapatkan. Kemudian beberapa daerah memiliki tradisi berkumpul yang tinggi pada periode Idul Adha ini. Tentu saja ini harus didekati dengan cara yang lebih persuasif lagi agar masyarakat bisa menerima keadaan ini. Untuk sementara mereka bersilaturahmi secara virtual. Tidak dilarang silaturahminya, tetapi caranya yang disesuaikan. Saya rasa nanti pihak kepolisian juga yang tadi disampaikan Pak Ramadan juga ingin secara persuasif mengingatkan masyarakat. Melakukan penyekatan tandanya bahwa negara ini hadir dan sayang kepada masyarakatnya agar mereka tidak sampai tertular. Karena kalau sampai tertular, susah sekarang karena rumah sakit lagi penuh, antri gitu, kebutuhan oksigen juga terbatas, sehingga masyarakat lebih baik cara yang paling murah sekarang adalah mencegahnya daripada nanti tertular, kemudian mereka harus kesulitan untuk mencari tempat perawatan. Oke, baik. Saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, tadi Pak Ramadan mengatakan untuk penyekatannya kan fleksibel, Pak ya. Tapi untuk titiknya, apakah masih sama seperti yang sekarang diperlakukan, atau ada perubahan mungkin lebih ke dalam lagi ke lingkungan masyarakat begitu? Karena kan kita tahu untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban ini kan ya bisa dikatakan kita agak susah mengawasinya begitu, Pak. Tentunya penyekatan yang dilakukan di jam kerja dengan penyekatan yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha ada perbedaannya. Di mana penyekatan itu tetap dilakukan agar membatasi mobilitas warga masyarakat untuk berkeliaran atau untuk berjalan atau untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu. Tentunya diikuti dengan kegiatan patroli, di mana patroli ditujukan kepada tempat-tempat yang biasa dikunjungi masyarakat di tempat liburan. Misalnya di lokasi-lokasi yang dimungkinkan tempat berkumpul warga. Juga tentunya Polri telah menginstruksikan kepada Babin Kamtibmas yang ada di daerah masing-masing, juga personil yang ada di Polsek untuk melakukan patroli secara persuasif, mengingatkan kepada kegiatan-kegiatan masyarakat agar tidak melakukan kerumunan, tidak melakukan berkumpul. Juga menjaga agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, misalnya masih ada yang melakukan sholat secara berjamaah. Sekali lagi kami katakan, bukan sholat Idul Adha-nya yang dilarang, tetapi berkumpulnya warga yang merupakan potensi menjadi penularan COVID-19 itu yang dilarang. Pemerintah telah menghimbau di mana sholat Idul Adha untuk dilakukan di rumah. Sehingga kita akan menyampaikan ketika ada hal-hal yang berkumpul, kita akan mengingatkan dengan sopan tentunya, dengan santun, serta bermartabat untuk menyampaikan kepada kegiatan masyarakat.
Ya. Demikian, Mas. Ini yang menarik, Pak. Ketika misalnya masih ada masyarakat di zona merah yang melakukan sholat Idul Adha begitu dan juga pemotongan hewan kurban sehingga muncul kerumunan di situ, apa tindakan dari pihak kepolisian dan juga pihak terkait? Apakah akan hanya menyampaikan secara persuasif atau justru ada tindakan tegas yang dilakukan? Karena kan ini sudah ada aturannya begitu, Pak. Tentunya dari awal kita sudah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, ulama setempat ya, sehingga tidak mungkin ada ujuk-ujuk kegiatan itu. Kita lakukan pendekatan, kita melakukan deteksi mana tempat-tempat yang warganya dimungkinkan masih tetap melakukan kegiatan Idul Adha secara jemaah. Sekali lagi kami menyampaikan bila ada, kita akan menyampaikan secara persuasif, dengan sopan dan tentunya dengan santun kita melakukan pendekatan tersebut. Dan kita akan hindari tindakan-tindakan kekerasan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kita upayakan upaya-upaya secara persuasif. Oke, yang pasti diupayakan upaya persuasif dan juga humanis tentunya Pak ya, agar semuanya tetap kondusif. Tentu. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita ke segmen berikutnya, Pak Ramadan dan juga Pak Heri, tapi kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Heri dan juga Pak Ramadan. Pak Heri, tadi saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan bahwa di tengah tingginya bed occupancy rate saat ini, tentunya cara mengatasi pandemi yang murah saat ini adalah melakukan pencegahan. Nah, cuma masalahnya di pengalaman kemarin-kemarin ketika hari Idul Fitri, kemudian juga Tahun Baru dan Natal, ini selalu terjadi lonjakan kasus dan walaupun pemerintah sudah sering melakukan himbauan dan juga membuat aturan. Nah, untuk di Idul Adha kali ini kira-kira kita butuh himbauan yang lebih tegas lagi agar masyarakat ini mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Silakan, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Heri? Iya, Mas, saat ini ada 542.000 lebih saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 gitu, dan jangan sampai ini kemudian terus ditambah dengan kita abai dalam menjalankan protokol kesehatan, karena tadi memang kapasitas pelayanan kesehatan kita ini sudah sangat terbatas. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah melindungi diri kita masing-masing agar tidak tertular. Ketika kita bisa disiplin, bisa melindungi diri kita sendiri, maka kita bisa melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita, melindungi kota kita, dan akhirnya kita bisa melindungi negara kita dari penularan yang lebih parah atau dari penambahan kasus yang terus tinggi dalam 1 bulan terakhir. Jadi ini kita tidak berada pada pilihan yang banyak, pilihannya serba susah semua, tetapi harus kita ambil dan kita semua harus mau berkorban untuk kemudian bisa secara bersama-sama mengendalikan penularan COVID-19 ini. Oke, baik. Pilihan tidak banyak, memang kita harus berkorban. Terakhir dari Pak Ramadan, apa yang ingin disampaikan, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Polri sebagai bagian dari pemerintah dan negara tentunya senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat memerlukan persoalan, menghadapi persoalan. Nah, dalam hal ini Polri melakukan penyekatan mobilitas masyarakat atau warga. Tentunya mobilitas ini untuk membatasi kerumunan, yang mana tujuannya adalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Untuk itu, mari kita ikuti, patuhi aturan yang diberikan oleh masyarakat untuk menjaga diri kita, untuk melindungi diri kita. Mari kita bersama-sama lawan COVID-19 untuk Indonesia sehat, Indonesia maju. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramadan dan juga Pak Heri sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat dan tentunya tetap jaga kesehatan. Salam sehat juga untuk Pak Heri dan juga Pak Ramadan. Terima kasih. Salam sehat, Mas. Salam sehat.